Terus berpengharapan. Refleksi pagi 2239. Peneguhan apa yang diberikan Rasul Petrus kepada orang percaya yang mengalami penderitaan? Mari kita lihat 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara-saudara, Rasul Petrus mengajak orang percaya untuk mengarahkan hati dan pikiran kepada pengharapan masa depan akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya di akhir zaman. Pengharapan dalam Yesus Kristus akan meneguhkan iman orang percaya untuk dapat menguasai diri dan menjadi tenang. Di dalam sikap ini, orang percaya dapat berdoa dengan keyakinan bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu. Saudara-saudara, Yesus Kristus telah berfirman di Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Dengan mengarahkan pengharapan kita sebagai orang percaya pada kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya ini, kita sebagai orang percaya dapat diteguhkan imannya dan berjaga-jaga sehingga kita dapat berdoa dan bersyukur seperti yang diperintahkan di Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Oleh sebab itu, marilah kita terus berjaga-jaga untuk menantikan kedatangan Kristus dengan terus menaruh pengharapan padanya. Tetap mengasihi. Refleksi pagi 2240. Kehidupan orang percaya bisa mengalami banyak penderitaan karena perbuatan orang lain. Apa hal terutama yang harus ada pada diri orang percaya dalam menghadapinya? Mari dengar nasihat di 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara-saudara, dari sejak 3000 tahun yang lalu, Raja Salomo sudah menasihatkan di Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kecenderungan tabiat manusia yang berdosa bila disakiti adalah membalas dendam dengan balik menyakiti. Orang percaya dipanggil Tuhan untuk mengasihi dan bukan membalas dendam. Saudara-saudara, bila seseorang mengasihi sesamanya, maka ia akan berupaya untuk melakukan hal-hal baik kepada orang lain, seperti nasihat di Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ini sejalan dengan ciri-ciri kasih yang diajarkan Rasul Paulus di 1 Korintus 13 ayat 5b. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Di dalam kasih, berbagai kesalahan yang telah dilakukan orang lain terhadap kita tidaklah lagi dipermasalahkan karena kita telah dipanggil Tuhan untuk mengampuni. Karena itu, mari kita belajar mengasihi orang lain meskipun ia telah bertindak jahat kepada kita.
menolong mereka yang membutuhkan. Refleksi pagi 2241. Bagaimana caranya kasih itu diwujudkan dalam kehidupan orang percaya? Mari lihat salah satu contoh tindakan kasih di 1 Petrus 4 ayat 9. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Saudara-saudara, memberi tumpangan adalah salah satu wujud kasih yang begitu penting karena banyaknya orang miskin di kalangan orang percaya waktu dulu. Memberi tumpangan dengan sukacita kepada orang yang benar-benar membutuhkan itu adalah seperti memberi tumpangan kepada Yesus sendiri, seperti yang diajarkan Yesus di Matius 25 ayat 38. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Saudara-saudara, menolong mereka yang membutuhkan pertolongan dalam sukacita dengan memberi tumpangan adalah contoh perwujudan kasih di masa dulu. Dalam suratnya ke Gaius, Rasul Yohanes juga memuji Gaius karena ia memberi tumpangan kepada mereka yang membutuhkannya, seperti yang disampaikan di 3 Yohanes 1 ayat 6. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu, jikalau Engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Karena itu, marilah kita mewujudkan kasih dengan membantu mereka yang membutuhkan pertolongan di dalam cara yang berkenan kepada Allah. Itulah panggilan kita